Itu Bapak selain dosen di kampus TNH juga merupakan membuka usaha di rumahnya. Apakah itu tidak sulit bagi Bapak? Alhamdulillah tidak. Selama kita menjalaninya dengan ikhlas, kita menjalaninya dengan bisa membagi waktu, maka insya Allah apa yang menjadi profesi kita, asalkan kita tepat membagi waktunya, maka insya Allah berjalan dengan biasa. Kayak gitu. Biasanya yang dilakukan Bapak untuk meraih kesuksesan itu awalnya dengan cara bagaimana Bapak? Meraih kesuksesan itu setiap dosen ataupun setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda. Di antaranya adalah agar supaya kita sukses, dan tentunya ketika sukses, kata-kata sukses itu kan ada tujuan sudah di sana. Bagaimana cara kita meraih sebuah tujuan yang sudah kita planningkan, yang sudah menjadi tujuan hidup kita agar supaya kita hidup sukses. Salah satu tujuannya adalah kita harus memiliki impian yang sangat besar. Kenapa kok impian sangat besar itu dapat kita jalankan, dapat menjadi patokan kita sejauh mana kita akan menjalankan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Salah satu contohnya mungkin target kita adalah menjadi orang sukses. Sukses dari segi finansial, sukses dari segi kehidupan, sukses dari segi keilmuan. Maka kita harus adanya target di situ. Salah satu contohnya mungkin sukses dari segi finansial. Maka tentunya ada beberapa bisnis yang harus kita tekuni, harus ada beberapa mata pencaharian agar supaya kita dapat meraih kesuksesan dari segi finansialnya. Karena lagi-lagi kehidupan kan butuh yang namanya keuangan, dan keuangan tidak mungkin datang sendiri tanpa adanya sebuah proses bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuangan tersebut. Itu dari sukses finansial. Sukses dalam kehidupan. Tujuan hidup ini, kalau seandainya kalian nantinya sudah berkeluarga, maka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, penuh dengan kasih sayang. Maka dalam kehidupan keluarga, contohnya seorang suami istri, kalau seandainya ingin sukses bersama, di situ adanya saling support. Ketika suami kerja, maka sang istri mendoakan kesuksesan seorang suami. Ketika istri pun mempunyai sebuah usaha, maka kita sebagai seorang suami, karena saya laki-laki, harus mensupport juga. Dalam lantas kita langsung mengkat apa yang menjadi keinginan istri, jangan. Makanya kita harus sama-sama saling mensupport antara suami dan istri, agar supaya tujuannya adalah kita sukses secara bersama-sama. Itu kalau seandainya kita ingin sukses dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah mungkin sukses dalam segi keilmuan. Salah satu contohnya mungkin adalah proses pendidikan kita, yang mana kalian kan sudah semester akhir, yang nantinya akan banyak disibukkan dengan pengerjaan penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir kalian sebelum kalian menjadi sarjana. Maka proses saya pun juga seperti itu, tidak langsung seperti sekarang. Salah satunya mungkin isu yang didengar oleh kalian bahwa selain saya jadi dosen, saya juga banyak membantu kedua orang tua. Salah satunya mungkin saya bergerak di dijual beli sapi di situ. Ada juga yang terpenting adalah sekiranya itu halal untuk kita jalankan, agar supaya keuangan kita juga lancar. Ketika keuangan kita lancar, maka dengan otomatis apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi, keluarga kita, maka akan terpenuhi itu. Makanya kembali kepada target kesuksesan yang ketiga adalah agar supaya kita sukses dalam dunia keilmuan, maka kita harus sungguh-sungguh. Salah satu contohnya mungkin dari kita PAUD, ya kan, sampai kita TK, sampai sekarang ini, jenjang sekarang yang insya Allah sebentar lagi akan menempuh pendidikan S3 juga, yang mana bahwa mencari ilmu itu adalah dari lahir sampai liang lahat, ya kan.
tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi, kalau nggak salah seperti itu. Makanya menuntut ilmu itu memang diwajibkan bagi kaum muslimin muslimat selama dia masih ada upaya. Makanya jangan sampai puas diri. Salah satu contohnya mungkin kalian yang nantinya akan menyandang gelar sarjana, itu bukan akhir dari perjuangan kalian, akan tetapi awal agar supaya keberlangsungan hidup kalian apakah memang sesuai dengan target kesuksesan atau tidak. Makanya kalau seandainya ingin sukses dari segi keilmuan, maka konsepnya satu, man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, apa yang dia impi-impikan, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah. Sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan saya kabulkan apa yang hambaku minta. Makanya selain juga kita usaha, maka juga ikhtiar dengan doa. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Kita sebagai manusia hanya sebatas bisa usaha saja, sedangkan untuk hasilnya yang maksimal adalah Allahu bitakdir. Semuanya adalah Allah. Agar supaya target hasil kita, kesuksesan kita adalah bisa tercapai atau tidak, maka tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tentunya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kalau menuju kesuksesan itu biasanya kan dengan bisnis apa itu ya Kak? Kalau untuk menjalankan bisnis itu apakah harus dengan keyakinan atau dengan menyayangi atau juga dengan keinginan kita sendiri seperti minat itu Bapak? Nah, itu makanya kalau seandainya kita berkeinginan untuk menjalankan sebuah bisnis, maka tentunya harus sesuai dengan naluri. Apa naluri itu? Adalah keinginan hati. Salah satu contohnya mungkin gini, menjalankan bisnis tapi dengan adanya paksaan dari orang lain, entah itu orang tua, karena tidak sesuai dengan keinginan hati nurani kita pribadi khususnya, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan dalam dunia bisnis itu maka tidak akan maksimal hasilnya. Makanya niat dari hati itu agar supaya kita sukses dalam dunia bisnis, maka tentunya apa yang kita sukai yang harus kita kerjakan, lantas bukan yang tidak kita sukai. Makanya kalau seandainya kita sudah menyukai terhadap suatu pekerjaan yang kita kerjakan, sudah menyayangi terhadap sesuatu yang kita kerjakan, maka dengan otomatis proses menuju sukses dalam dunia bisnis itu kita kan mudah, slow mengerjakannya, ikhlas, seakan-akan tanpa adanya beban. Dalam dunia bisnis pasti ada hasil dan rugi. Nah, ketika sesuai dengan keinginan hati sendiri, ya kan, maka toh meskipun kita rugi, kita akan akan menerima terhadap situasi kerugian itu, dikarenakan hal yang kita pilih itu sudah sesuai dengan hati nurani. Beda halnya dengan paksaan orang lain. Maka ketika kita hasil contohnya, maka tidak ada kepuasan di situ. Kenapa? Sebab tidak ada kepuasan karena hanya sebatas mengerjakan bahasanya formalitas mungkin ya. Hasil ya gak apa-apa, rugi pun juga gak apa-apa. Nah, maka disitulah tanggung jawab diri pribadi yang ditopang dengan niat naluri kita itu, sehingga apa yang kita kerjakan nantinya insya Allah entah itu hasil atau rugi, maka kita akan menikmati hal tersebut seperti itu. Makanya niat dari diri itu sangat penting ketimbang ada dorongan dari orang lain. Toh dorongan dari orang lain itu kan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Toh akan tetapi juga dalam dunia bisnis kita harus ada guru juga, agar supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil sebuah bisnis seperti itu. Kalau yang Bapak jalankan bisnis tersebut, apakah ada kendala selama menjalankan dari awal itu? Kalau bisnis itu menjalankan sebuah bisnis, kausalitas itu pasti ya, sebab akibat itu pasti, kendala itu pasti. Kita tidak akan enak terus dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebaliknya juga seperti itu, kita tidak akan mengalami keterpurukan terus, tidak. Makanya kalau masalah bisnis yang saya jalankan pasti ada kendala. Kalau seandainya ada
target pasar. Di situ ada harga pasar itu ada naik ada turun harganya. Kalau seandainya mungkin target kita pasar naik dan kita ngambilnya di bawah rata-rata pasar, maka dengan otomatis kita kita mendapatkan sebuah profit yang banyak. Tapi sebaliknya, kalau seandainya harga turun ternyata kita ngambil di rata-rata pasar yang menengah ke atas, maka dengan otomatis kita kan di situ kebablakan yang dimaksud adalah kita akan mengalami sebuah kerugian dikarenakan antara modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan itu beda, sehingga kita akan mengalami kerugian, dan kerugian itu pasti dialami oleh seorang pembisnis kayak gitu. Makanya kendala itu pasti ada, tidak mungkin mulus. Makanya kita gagal ya dalam berbisnis, akan tetapi kita tetap berusaha, maka kegagalan itu akan menjadi senjata kita untuk meraih kesuksesan. Seperti itu. Berarti meskipun Bapak mempunyai kendala tetap bersemangat untuk meraih kesuksesan ya Pak? Pastinya. Makanya tanpa adanya semangat dari kita ataupun support dari pasangan kita, kalau seandainya kita sudah mempunyai pasangan, atau mungkin support dari orang tua kita kalau seandainya sudah sesuai dengan hati nurani, terus ada support dari orang yang kita sayang dan kita cintai, maka dengan otomatis sempurnalah apa yang menjadi tujuan kita. Seperti itu. Dalam menjalankan bisnis tersebut, ketika Bapak mengalami kerugian seumpama, apakah Bapak pernah mengeluh atau gimana Bapak? Mengeluh itu manusiawi. Ya, mengeluh itu manusiawi. Siapa yang nggak mengeluh kalau seandainya kita mengalami kerugian? Ataupun seperti ini, ya Tuhan itu nggak adil. Kita kan menyalahkan Tuhan, padahal yang kita usahakan, ya kan, yang kita kerjakan itu semuanya dari Tuhan. Makanya kalau seandainya pernah mengeluh itu hal biasa. Lantas kalau seandainya ada orang yang nggak mengeluh, berarti itu perlu dipertanyakan. Kenapa kok saya bilang perlu dipertanyakan? Mungkin adanya ketidakberesan, bahasanya adanya ketidakberesan. Makanya seperti yang awal itu manusiawi. Kalau seandainya sifat mengeluh, sifat lesu, letih, ada sifat senang, sifat suka, gembira dan lain sebagainya, maka disitulah hal yang memang dimiliki oleh insan yang dhaif, manusia yang memang tak lepas dari salah dan lupa dan dosa juga. Makanya di situ dosa, lupa itu miliknya manusia. Makanya kan tidak ada yang maksum kecuali Kalau Rasulullah mungkin maksum, bebas dari dosa mungkin dan lain-lain. Tapi kalau kayak kita biasanya kan ketika sudah menyalahkan Tuhan itu kan sudah mendekati. Makanya jalankan sudah. Kalau seandainya kita mempunyai pada saat itu rugi, kita mengeluh, maka kembalikan kepada Allah. Semuanya adalah Allah yang ngatur. Makanya mintalah agar supaya kerugian itu bisa ditutupi dengan keuntungan. Sehingga ketika sudah rugi, kita untung, maka dengan otomatis ternyata kerugian saya sudah ditutupi dengan keuntungan saya. Jadi pikiran kita akan tenang. Intinya adalah kita hanya sebatas berusaha saja. Wallahu bi'takdir. Allah yang menentukan apakah kita untung atau tidak, apakah kita sukses atau tidak. Seperti itu. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk disampaikan. Kesan dan pesannya mungkin agar supaya hidup kita bisa istiqomah menjalankan kehidupan, agar supaya tujuan kesuksesan kita itu tercapai, maka kalau bahasa Madura itu lakona, ya kan? Jalankan apa yang menjadi pekerjaannya. Terus apalagi bahasanya itu kenangi kenangena, posisikan, tempati apa yang sudah menjadi tempatnya dalam artian profesinya. Jangan sampai mandang orang itu enak, itu si A enak, si B enak, saya nggak enak. Jangan sampai membandingkan. Intinya adalah tempati apa tempatnya, kerjakan apa yang sudah menjadi pekerjaannya, maka insya Allah apa yang sudah kita kerjakan nantinya juga disupport dengan doa yang terus menerus kepada Allah. Makanya Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Allah itu akan memberikan sebuah
hal yang diminta terus-menerus istiqomah, sehingga karena sudah istiqomah maka insya Allah hasilnya juga akan kita bisa rasakan. Itu makanya kalau seandainya berbicara masalah kesenangan ataupun kesuksesan, rata-rata yang merasakan itu adalah yang menilai adalah orang lain, karena sifatnya manusia itu tidak pernah puas. Dapat rezeki 25.000 maka pinginnya yang 50.000 dan terus menerus. Makanya kalau seandainya kita kembali kepada sifatnya manusia yang tidak pernah puas, maka sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah, nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, maka terasa kurang. Makanya satu yang harus kita pegang adalah syukurilah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, karena itulah hanya sebatas titipan dari Allah. Seperti itu, maka rasa syukur yang terus menerus, sehingga kesuksesan yang kita raih ataupun harta benda yang kita miliki akan tampak rasanya kepada kita pribadi ataupun masyarakat sekitar. Seperti itu. Kiat menuju kesuksesan yakni kita harus menekuni apa yang kita kerjakan